Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita banyak memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kenikmatan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan curahkan kepada kita. Semoga limpahan nikmat dan karunia-karunia tersebut menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqamah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang ukhuwah dan tali persaudaraan antara umat Islam, antara orang-orang beriman, maka di sana ada kewajiban serta ada konsekuensi yang mesti kita penuhi dan harus kita tunaikan. Kewajiban itu adalah bahwasanya setiap muslim, setiap mukmin wajib memberikan pertolongan dan bantuan kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Dan ini adalah konsekuensi dari hubungan dan ikatan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah imaniyah yang Allah Subhanahu wa taala ikatkan di antara kita semua. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Dan karena kita bersaudara, karena kita semuanya diikat oleh Allah SWT dengan tali persaudaraan, karena adanya ukhuwah imaniyah, karena adanya silaturahim di antara kita semua, maka Allah katakan fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah hubungan yang ada di antara dua saudara kalian. Jika ada di antara dua saudara kita yang sedang bertengkar, yang sedang berselisih, maka perbaikilah hubungan di antara keduanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pemirsa sekalian bahwa keberadaan saudara-saudara kita dan ikatan yang ada di antara kita sesama muslim, sesama mukmin, keberadaan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah imaniyah inilah yang mengharuskan kita, yang menjadi konsekuensi keberadaan ukhuwah tersebut, sehingga kita wajib untuk menolong, membantu dan meringankan keadaan serta kesulitan saudara-saudara kita. Ya, sampai apabila ada dua orang di antara mereka, kata Allah, yang sedang berselisih, maka merupakan kewajiban kita, merupakan bagian daripada konsekuensi adanya ikatan ukhuwah di antara kita, adanya ikatan persaudaraan di antara kita, maka kita wajib menolong mereka dengan memperbaiki keadaan mereka, dengan memperbaiki hubungan perselisihan di antara mereka. Dan kata Allah SWT, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semua itu harus dilandasi oleh keimanan kepada Allah, semua itu harus dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah, dan dilandasi oleh nilai-nilai syar'i yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, secara khusus dalam Kitabul Jami'. Kita memasuki pembahasan hadis yang ke-12 dengan tema konsekuensi ukhuwah imaniyah, di mana
Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari satu masalah dari masalah-masalah di dunia ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dirinya dari satu masalah dari masalah-masalah kehidupan akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim atau seseorang yang menghadapi kesulitan dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Nabi, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutupi seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dirinya pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat beberapa faqrat atau beberapa informasi di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan informasi-informasi ini dalam kerangka untuk menjelaskan tentang konsekuensi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di antara orang-orang beriman. Sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan bahwa Allah telah memulai dengan mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian Allah jelaskan dari adanya kebersaudaraan itu, dari adanya ukhuwah itu, maka Allah katakan fa aslihu baina akhawaykum. Maka perbaikilah dua orang di antara saudaramu yang sedang berselisih, yang sedang bertengkar dan seterusnya. Nah, sama dengan hadis ini pemirsa sekalian, hadis ini berisi penjelasan tentang konsekuensi dari ukhuwah imaniyah yang dibangun di atas silaturahim. Karena memang kita masih sedang membahas tentang hadis-hadis yang membawa makna albir wassilah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam kitab beliau Kitabul Jami'. Ya, masih pada pembahasan albir wassilah tentang kebajikan dan hubungan silaturahim di antara sesama umat Islam. Nah, salah satu di antara hadis yang menjelaskan tentang dua pembahasan ini, tentang pembahasan kebajikan dan pembahasan silaturahim, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'min an muslimin kurbatan min kurabi ad-dunya, naffasallahu alaihi kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan seorang muslim dari satu masalah di dunia, maka Allah akan membebaskan dirinya dari satu masalah dalam kehidupan akhirat. Kemudian waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang mudahkan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan dirinya di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang menutup waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib keburukan saudaranya di dunia ini, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan terus senantiasa membantu hamba selama hamba itu membantu sesama saudaranya. Nah, dari hadis ini pemirsa sekalian, kita bisa melihat ada 4 poin yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan berkenaan dengan konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Dan keempat poin ini semuanya adalah bentuk-bentuk kebaikan. Semuanya adalah bentuk-bentuk kesolehan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keberadaan saudara-saudara kita sebagai sesama muslim. Ya, oleh karena itu hadis ini menjelaskan 2 poin berkenaan dengan albir dan as-silah, kebajikan, karena memang apa-apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini semuanya adalah bentuk-bentuk kebajikan dan ketaatan.
Kemudian yang kedua adalah as-silah, yaitu hubungan silaturahim ukhuwah di antara sesama muslim, sesama mukmin, yang mana 4 poin ini pemirsa sekalian merupakan konsekuensi dari adanya ukhuwah di antara sesama muslim. Nah, apa saja 4 poin ini pemirsa sekalian? Yang pertama, bahwa seorang muslim memiliki kewajiban untuk membebaskan seorang muslim lainnya dari masalah yang dihadapinya. Ya, ketika kita tahu ada salah seorang di antara saudara kita, di antara seorang muslim, di antara keluarga kita, ataupun mereka yang hidup di sekeliling di sekitar kita, yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupannya, maka kita sebagai seorang muslim, sebagai saudaranya, sebagai orang yang memiliki hubungan kekerabatan, ukhuwah Islamiyah dan imaniyah, maka kita punya tanggung jawab untuk membebaskan saudara kita tersebut dari masalah yang dihadapinya. Menariknya pemirsa sekalian, karena Nabi kita SAW menggambarkan perbuatan ini dengan mengatakan man naffasa an muslimin. Ya, dari mana itu diambil kata man naffasa? Nafasa itu diambil dari an-nafas. An-nafas itu adalah nafas yang kita hembuskan dan yang kita tarik atau yang kita hirup selama kita hidup di dunia ini. Nah, karena dia diambil dari lafaz man naffasa, sampai ulama kita mengatakan seakan-akan ada isyarat bahwasanya membebaskan seorang muslim, membebaskan seorang mukmin dalam konteks yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah persoalan yang sangat berat, ya, persoalan yang sangat yang sangat besar yang dihadapi oleh seorang muslim, sampai Nabi menggambarkan dengan lafaz man naffasa yang diambil dari kata nafas, yang mana ketika seseorang itu membantu membebaskan seorang muslim dari masalah besar yang dihadapinya itu, setelah itu seakan-akan dia dapat bernafas kembali. Ya, seakan-akan dia dapat bernafas kembali dari keluarnya dia, ya, dari kungkungan masalah besar, masalah berat yang sedang dihadapinya di dunia. Nah, oleh karena itu ini adalah bantuan yang diberikan oleh seorang muslim kepada sama saudaranya, namun bantuan ini dalam bentuk yang sangat besar, ya, dalam bentuk persoalan serta masalah yang sangat besar, yang sangat dahsyat yang sedang dihadapi oleh saudara kita, ya. Kemudian bantuan yang kedua pemirsa sekalian, atau bentuk yang kedua adalah dengan memudahkan urusan orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, mungkin kalau kita lihat secara tekstual, seakan-akan tidak ada perbedaan antara persoalan yang pertama dan persoalan yang kedua, antara kewajiban yang pertama dan kewajiban yang kedua, ya. Ada keumuman dan kekhususan, namun tidak nampak secara jelas apa keumuman dan kekhususan tersebut, karena maknanya kurang lebih hampir sama. Yang pertama Nabi mengatakan man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari satu masalah dari sekian banyak masalah kehidupan dunia. Nah, tentu saja ada banyak masalah kehidupan dunia ini, namun dalam teks yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam wejangan yang kedua kata beliau, waman yassara ala mu'sirin, ya, waman yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang mengalami kesulitan. Ya, kalau kita fahami secara tekstual hadis ini pemirsa sekalian, siapa yang dimaksud dengan seorang yang menghadapi kesulitan? Yang dimaksud adalah seorang muslim. Ya, karena Nabi menggunakan waw ataf dalam hadis ini, atau waw yang mengikutkan apa yang sebelumnya telah disebutkan. Nah, yang disebutkan sebelumnya adalah berbicara tentang seorang muslim. Makanya meskipun Nabi mengatakan waman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan seorang yang menghadapi kesulitan, maka yang dimaksud di sini adalah saudara-saudara kita dari kalangan umat Islam yang sedang menghadapi kesulitan, sebagaimana disebutkan pada teks yang pertama, ya, man naffasa an muslimin, barang siapa yang memberikan jalan keluar bagi seorang muslim, ya, kurbatan min kurabi ad-dunya, dari satu masalah besar yang sedang dihadapinya itu. Nah, perbedaannya pemirsa sekalian bahwa dari dua teks ini, teks yang pertama itu berbicara tentang masalah yang besar, makanya dikatakan kurbatan, ya, dia dikatakan sebagai kurbatan. Kurbatan itu adalah masalah yang besar yang sedang dihadapi oleh seorang muslim, ya. Sedangkan
Dalam teks yang kedua kata Nabi, "Waman yassara 'ala mu'sirin," dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang menghadapi kesulitan. Artinya, kesulitan ini tentu saja bertingkat-tingkat. Ya, ada kesulitan yang besar dan ada kesulitan yang ringan, yang kecil. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa memahami pemirsa sekalian bahwa lafaz yang kedua, teks yang kedua ini itu mencakup ya semua bentuk kesulitan, baik itu kesulitan yang besar ataupun kesulitan yang kecil. Ya, sampai dalam hadis Nabi mengatakan di antara bentuk sedekah seorang muslim dalam kehidupan ini adalah ketika dia membantu saudara-saudaranya untuk melewati kesulitan yang mereka hadapi. Termasuk di dalamnya adalah kita membantu saudara kita untuk mengangkat barang-barang miliknya ke atas tunggangannya atau ke atas kendaraannya, itu masuk dalam bentuk sedekah dan kebajikan kepada saudara kita. Nah, ini masuk dalam kategori waman yassara 'ala mu'sir, barang siapa yang memudahkan orang yang menghadapi kesulitan. Ya. Ada juga pandangan yang lain pemirsa sekalian dari poin yang kedua ini, memudahkan orang yang menghadapi kesulitan, bahwa ketika Nabi mengatakan waman yassara 'ala mu'sir, di sini datang dengan bentuk nakirah. Ya, datang dengan bentuk nakirah yang menjelaskan tentang umumnya siapapun yang kita bantu menghadapi kesulitan, melewati kesulitan hidupnya, maka ini masuk dalam bentuk ya kebajikan yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan waman yassara 'ala mu'sir. Mu'sir di sini adalah bentuk umum. Artinya baik itu adalah seorang muslim ataupun dia adalah orang non muslim, selama dia adalah orang yang membutuhkan bantuan, dia adalah orang yang menghadapi kesulitan berat ataupun ringan, maka ketika kita memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan, maka berikan bantuan kepada orang yang sedang menghadapi kesulitan tersebut. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun di antara sahabat beliau yang sedang menghadapi masalah dan mereka sedang memiliki hajat keperluan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak hajat mereka, kebutuhan mereka selama beliau mampu memberikan bantuan. Dan kalaupun Nabi SAW tidak mampu memberikan bantuan, maka paling tidak, paling kecil Nabi SAW menyampaikan perkataan-perkataan yang baik, wejangan, wasiat, dan nasihat kepada saudaranya tersebut, kepada sahabat tersebut, untuk kemudian ya bisa meringankan ya masalah yang sedang dihadapi, kesulitan yang sedang dia hadapi. Sehingga Nabi SAW dalam contoh yang nyata, beliau bukan hanya sekedar memberikan bantuan sebagaimana diharapkan oleh sahabat, tidak. Tapi kalaupun Nabi tidak mampu memberikan bantuan tersebut, maka Nabi SAW paling tidak memberikan nasihat. Dengan nasihat tersebut, maka sahabat yang memiliki masalah akan merasakan masalah itu sebagai sesuatu yang ringan dan mudah untuk mereka lewati. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waman satara musliman. Nah, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim. Nah, menariknya pemirsa sekalian, sekarang ketika berbicara tentang masalah kesulitan tadi, maka kesulitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan waman yassara 'ala mu'sir. Sebagaimana tadi kita jelaskan, beliau mendatangkan lafaz yang umum, artinya siapapun yang menghadapi kesulitan, ya, siapapun yang menghadapi kesulitan, kalau kita memiliki kemampuan untuk membantu mereka, maka silahkan kita bantu mereka, ya, selama mereka bukan orang-orang yang berniat buruk dan berniat jahat kepada kita, maka silahkan berikan bantuan walaupun mereka adalah orang-orang non muslim. Apalagi mereka adalah seorang muslim, maka itu tentu saja mimbabil aula, masuk dalam kategori yang lebih utama kalau dia menghadapi kesulitan dan dia adalah seorang muslim. Nah, sedangkan lafaz yang ketiga, ya, keterangan yang ketiga dalam hadis ini, Nabi mengatakan waman satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim. Nah, pemirsa sekalian, apa yang dimaksud dengan menutup aib seorang muslim? Ya, ada beberapa pelajaran di sini. Pelajaran yang pertama, bahwa kita memiliki kewajiban untuk menutup aib seorang muslim sesama saudara kita, ya, dan kita tidak dibenarkan untuk mengumbar aib, dan itu merupakan dosa di sisi Allah ketika kita mendapatkan informasi atau mengetahui ya informasi berisi tentang aib saudara-saudara kita atau salah seorang di antara saudara kita sesama muslim. Ya, ingat, sesama muslim.
kalau dia diinformasikan atau kalau kita mengetahui aib saudara kita itu tanpa disengaja, ya, tanpa disengaja, entah itu dengan nampak secara ketidaksengajaan aib saudara kita itu, atau kita mendapatkan informasi tanpa disengaja, ya, informasi itu sampai kepada kita dan itu adalah aib saudara kita, maka ini tentu saja di luar daripada tanggung jawab kita. Ya, di luar daripada dan kita tidak berdosa dengan mengetahui aib saudara kita. Hanya saja ingat pemirsa sekalian bahwa mengetahui aib saudara kita tanpa disengaja, ya, tanpa disengaja memang betul itu bukanlah sebuah dosa, namun kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merahasiakan aib saudara kita. Ya. Berbeda keadaannya kalau kita mengetahui aib saudara kita disebabkan karena kita sendiri yang mencari-cari tahu aib tersebut. Inilah yang masuk dalam kategori tajassus, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dicela dan dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk ke dalam dosa kepada Allah dan dosa kepada saudara kita. Apa itu tajassus? Mencari-cari tahu tentang aib, kesalahan dan keburukan saudara kita. Ya. Ini adalah perbuatan yang dicela dan sangat dicela, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan kalian berbuat tajassus, mencari-cari kesalahan saudaramu sendiri, dan jangan melakukan perbuatan ghibah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kalau aib itu telah sampai kepada kita, diinformasikan kepada kita tanpa ada upaya untuk mengetahuinya atau dia nampak di hadapan kita, maka kita punya kewajiban untuk menutupi aib saudara kita tersebut. Ya, namun ingat pemirsa sekalian bahwa kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala bahwa apabila yang dimaksud dalam hadis ini seorang muslim, makanya Nabi mengatakan waman satara musliman, siapa yang menjaga aib seorang muslim. Artinya seorang muslim yang menjaga ketaatannya kepada Allah, seorang muslim yang menjaga hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia. Ya, mereka-mereka inilah yang kemudian dimaksudkan dalam hadis Nabi untuk kita jaga aibnya. Ya, adapun kata beliau, kalau dia adalah seorang pelaku kerusakan, seorang fasik, orang yang senang berbuat maksiat, orang yang senang berbuat zalim dan seterusnya, mereka orang-orang fajir, orang-orang buruk, ya, maka kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjaga aib orang-orang yang seperti itu. Dalam artian untuk mewanti-wanti saudara-saudara kita sesama muslim yang lainnya agar mereka tidak bersosialisasi, bermuamalah dan dekat dengan orang-orang buruk seperti itu. Dan ini masuk dalam kategori al-hajar. Ya, ketika kita memboikot orang-orang buruk tersebut, menjauhkan diri kita dari mereka-mereka itu dan menjauhkan saudara-saudara kita dari mereka-mereka itu supaya kita tidak terdampaki keburukan yang mereka lakukan dan supaya saudara kita tidak mendapatkan mudarat ketika mereka bermuamalah bersama orang-orang buruk tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Makanya dalam perkataan yang lain Imam Nawawi mengatakan bahwa di antara bentuk perbuatan ghibah yang dibolehkan dalam agama kita adalah menggibahi orang-orang yang suka berbuat kesalahan dan keburukan serta kefasikan dan kezaliman dengan menyampaikan keburukan-keburukan mereka kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk diluruskan. Ya, artinya kita menyampaikan keburukan seseorang, misalnya kezaliman seseorang kepada seorang hakim, kepada seorang penguasa, kepada pemerintah dan sebagainya, atau kepada pihak yang berwajib, agar pihak berwajib menindak orang yang berbuat keburukan tersebut. Ya. Ataukah kita tahu misalnya ada seorang yang suka berbuat zalim, tindak penipuan dan sebagainya, ingin bermuamalah dengan salah seorang saudara kita, teman kita, ya, atau keluarga kita, maka kita sampaikan kepada saudara kita tersebut. Ya, kita berbuat ghibah. Ya, kita menggibahi orang tersebut, kita sampaikan aib-aibnya kepada saudara kita agar saudara kita ini terjauh dari keburukan orang yang kita maksud tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Ya, ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Nah, kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala juga bahwa di dalam hadis ini ketika Nabi mengatakan wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, ya, dan beliau mengatakan apabila menutupi aib saudara kita itu adalah salah satu tanggung jawab kita, maka bagaimana lagi dengan menutup aib diri sendiri.
Ya, maka ini masuk dalam kategori mimbabil aula. Ini masuk dalam kategori yang lebih utama. Kalau kita diperintah untuk menutup saudara kita, aib saudara-saudara kita, maka menutupi aib diri sendiri itu jauh lebih utama dan jauh lebih diperintahkan oleh agama Islam agar kita tidak mengumbar dan menyampaikan keburukan-keburukan serta aib-aib diri kita sendiri. Ya, makanya di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi mengatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Ya, setiap umatku berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah kecuali mujahirin, yaitu orang-orang yang suka menampakkan aib dan keburukan dirinya sendiri setelah Allah menutup aib-aib mereka. Ya, ini tidak berpotensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan kemaksiatan itu ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan umat manusia dan pengetahuan mereka, namun para pelaku kemaksiatan itu sendirilah yang mengumbar aib diri mereka sendiri kepada umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Kemudian poin yang keempat, pemirsa sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu kita selama kita membantu sesama saudara kita. Nah, ini tentu saja adalah lafaz yang lebih umum lagi. Kalau yang sebelumnya membantu menyelesaikan masalah besar saudara kita, kemudian membantu saudara kita yang menghadapi kesulitan, ya, termasuk kesulitan lilitan hutang dan sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau ada saudara kita yang terlilit hutang, maka hendaknya mereka yang memiliki piutang tersebut melihat kepada kemudahan, ya, entah itu entah itu diberikan tenggat waktu dalam pelunasan hutang dan sebagainya, ataukah sekalian diputihkan hutang tersebut, maka itu yang lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau mereka mengetahui. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, menutupi aib saudara-saudara kita sesama muslim. Maka yang keempat, konsekuensi ukhuwah imani yang keempat ini jauh lebih umum. Kata Nabi, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Jadi Allah akan senantiasa bantu kita selama kita membantu sesama saudara. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang lain daripada hadis ini bahwasanya hadis ini berisi kaidah annal jazaa'a min jinsil amal. Bahwasanya balasan dari Allah atas perbuatan kebaikan itu sejalan sesuai dengan perbuatan kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Dan hadis ini menjadi buktinya, menjadi dalilnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada seorang hamba yang melakukan perbuatan tertentu kepada sesama manusia. Dan balasan yang Allah berikan kepada hamba tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari satu masalah besar dunia ini, ya, maka Allah akan membebaskan dirinya, ya, orang yang membantu tersebut, Allah akan membebaskan dirinya dari masalah dunia, masalah kehidupan akhirat yang akan dihadapi kelak. Ya, dan tentu saja tidak ada bandingannya, pemirsa sekalian, tidak ada apa-apanya ketika kita membebaskan seorang muslim dari masalah yang mereka hadapi di dunia, itu tidak ada bandingannya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari satu masalah saja yang akan kita hadapi dalam kehidupan akhirat kelak. Ya, perbedaannya apa, pemirsa sekalian? Karena dalam kehidupan akhirat kita tidak akan mungkin berbuat apa-apa lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Idza matal insan inqata'a sayru amalihi illa min thalath. Ya, tidak ada lagi kesempatan, kemungkinan untuk beramal, berbuat, walaupun kita ingin kembali dalam kehidupan dunia sekedar untuk berinfak, bersedekah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, maka itu tidak ada lagi jalannya. Ya, oleh karenanya ketika Allah membantu kita menyelesaikan satu masalah yang kita hadapi dari sekian banyak masalah dalam kehidupan akhirat kelak, maka itu adalah balasan yang sangat-sangat besar ketimbang kita membantu saudara kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh saudara kita. Kemudian yang kedua, balasan yang Allah berikan kepada mereka yang menyelesaikan kesulitan saudaranya sendiri, ya.
Dan balasannya Allah SWT, kata Nabi SAW mengatakan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan semua urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Lagi-lagi balasannya sama dengan perbuatan yang kita lakukan. Kita tutup aib saudara kita, maka Allah juga akan menutup aib-aib dan dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan. Yang terakhir pemirsa sekalian, Allah SWT senantiasa memberikan bantuan kepada seorang hamba selama hamba itu memberikan bantuan kepada sesama saudaranya. Maka ini adalah kaidah annal jazaa'a min jinsil amal. Balasan dari Allah akan sejalan sesuai dengan perbuatan kebaikan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan bantuan kepada kita semua, memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semua mengamalkan hadis Nabi SAW ini, dan kita jalankan bagian daripada konsekuensi keimanan kita kepada Allah serta konsekuensi ukhuwah Islamiyah imaniyah di antara sesama umat Islam. Kita cukupkan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai di sini. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.